Batal main Lianor Inders tunjukkan kekecewaan mengejutkan. Apa yang terjadi di balik keputusan Shin Tae-yong? Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih Jepang puji kualitas timnas Indonesia dan Shin Tae-yong yang dapat apresiasi tinggi. Ini yang sebenarnya dikatakan Moriyasu. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong ungkap fakta mengejutkan setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong secara terbuka mengakui bahwa tim Garuda kalah kelas dari Jepang dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir dengan kekalahan telak 0-4. Meskipun tim Indonesia sudah berjuang maksimal, Shin Tae-yong tidak bisa menutupi fakta bahwa Jepang tampil jauh lebih unggul dalam pertandingan tersebut. Pada laga yang digelar di tanah air itu, timnas Indonesia sejatinya sudah berusaha keras untuk menahan gempuran tim tamu. Namun prediksi yang sebelumnya banyak diperkirakan terbukti benar. Jepang tampil mendominasi sejak menit pertama dan mengendalikan jalannya pertandingan dengan sangat baik. Dengan kualitas pemain yang jauh di atas rata-rata, Jepang berhasil menggulung Indonesia tanpa ampun, memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara kedua tim. Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan mengakui bahwa ada jarak kualitas yang sangat besar antara Indonesia dan Jepang. Selamat kepada Jepang dan pelatih kepala mereka Hajime Moriyasu. Dari sisi ranking FIFA dan hampir semua aspek permainan kita memang kalah, ujar Shin Tae-yong. Posisi Jepang yang berada di peringkat ke-15 dunia sementara Indonesia berada di peringkat 130 FIFA menjadi bukti nyata betapa tingginya level permainan Jepang. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini tetap memuji upaya keras yang sudah ditunjukkan oleh skuad Garuda. Menurutnya, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, para pemain Indonesia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan melawan tim yang sangat solid seperti Jepang. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan sangat baik. Kami bekerja keras namun hasilnya memang seperti ini. Seperti yang kita tahu, sepak bola tidak selalu bisa ditebak. Kita bermain sampai selesai, tambahnya dengan nada kecewa. Shin Tae-yong juga menyoroti salah satu momen yang bisa jadi menjadi titik balik dalam pertandingan. Di babak pertama ada peluang emas yang gagal dimanfaatkan oleh Ragnar Oratmangun. Pemain FCV Dender itu sempat berhadapan langsung dengan kiper Jepang namun gagal mengonversinya menjadi gol. Shin Tae-yong merasa jika Ragnar berhasil memanfaatkan peluang tersebut, hasil akhir pertandingan bisa jadi berbeda. Namun meski ada rasa sesal, Shin menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencari alasan atas kekalahan ini. Mungkin jika kita cetak gol lewat Ragnar hasil bisa berubah, tapi saya tidak mau beralasan karena pada akhirnya kita tetap kalah, ungkapnya. Meskipun hasil buruk ini jelas mengecewakan, Shin Tae-yong menyatakan bahwa timnya harus segera bangkit dan fokus pada laga berikutnya melawan Arab Saudi. Kekalahan dari Jepang bukanlah akhir segalanya dan Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi di klasemen grup. Kita harus segera evaluasi dan mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk pertandingan selanjutnya, ujarnya, menegaskan pentingnya fokus pada laga yang akan datang. Di tengah kekalahan ini, yang paling krusial bagi Indonesia adalah pertandingan melawan Arab Saudi. 3 poin di laga tersebut sangat penting untuk menjaga harapan lolos ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekecewaan karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh tantangan. Bagaimana pendapatmu tentang kekalahan timnas Indonesia dari Jepang? Apakah Shin Tae-yong sudah melakukan hal yang tepat atau ada yang perlu diperbaiki? Tulis komentar kamu di bawah. Batal main Lianor Inders tunjukkan kekecewaan mengejutkan. Apa yang terjadi di balik keputusan Shin Tae-yong? Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Jepang yang digelar baru-baru ini, sebuah keputusan kontroversial dari pelatih Shin Tae-yong menuai banyak perhatian. Keputusan tersebut adalah tidak memasukkan nama Lianor Inders dalam daftar pemain yang tampil, yang memunculkan reaksi kecewa dari sang pemain.
Kejadian ini langsung memantik sorotan dari para netizen dan penggemar sepak bola Indonesia karena bukan kali pertama Eliano dicoret dari skuad inti. Eliano Reinders yang merupakan pemain dari klub PEC Zwolle di Belanda sempat diharapkan dapat tampil pada laga tersebut. Namun keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memainkannya bahkan tidak mencantumkannya dalam daftar cadangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang merasa terkejut dan kecewa dengan keputusan ini terutama karena Eliano sebelumnya sudah menunjukkan antusiasme dengan memposting poster matchday pertandingan melawan Jepang di akun Instagram pribadinya. Namun setelah mengetahui bahwa dirinya tidak akan dimainkan, Eliano Reinders mengejutkan banyak pihak dengan menghapus postingan tersebut. Perubahan ini cepat diketahui oleh para penggemar timnas Indonesia yang langsung mengaitkan aksi tersebut dengan rasa kecewa Eliano. Penghapusan poster matchday yang semula ia unggah seakan menjadi simbol dari perasaan frustasi dan kecewa sang pemain yang merasa tak diberi kesempatan untuk tampil membela negaranya di laga penting tersebut. Tindakan ini jelas menjadi sorotan mengingat Eliano sudah menunjukkan keinginan kuat untuk berkontribusi dalam skuad timnas Indonesia. Meski demikian, keputusan Shin Tae-yong yang memutuskan untuk tidak memainkannya tetap mendapat pembelaan dari sang pelatih. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa kualitas permainan Eliano Reinders belum memenuhi standar yang diharapkan untuk bermain di timnas Indonesia saat ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Eliano masih kesulitan untuk bersaing merebut posisi di tim utama meski ia mengakui potensi sang pemain. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya usai pertandingan. Meskipun Shin Tae-yong memberikan penjelasan, banyak penggemar yang tetap mempertanyakan keputusan tersebut, terutama mengingat bahwa Eliano adalah salah satu pemain yang cukup menjanjikan di lini tengah. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, Eliano juga sempat tidak dimainkan seperti saat timnas Indonesia bertemu dengan Cina. Dengan kondisi tersebut, banyak pihak yang mulai merasa bahwa Eliano perlu diberi kesempatan lebih untuk membuktikan kemampuannya terutama dalam laga-laga penting seperti yang baru-baru ini dihadapi. Menjelang pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, tentu saja harapan besar kembali disematkan kepada Shin Tae-yong dan para pemain. Di tengah kritik yang ada, pelatih asal Korea Selatan itu akan berusaha mencari komposisi terbaik demi meraih hasil maksimal di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ketegangan antara pelatih dan beberapa pemain termasuk Eliano Reinders kemungkinan akan terus berlanjut hingga ada kesempatan bagi Eliano untuk membuktikan kemampuannya di lapangan hijau. Apa pendapatmu tentang keputusan Shin Tae-yong terhadap Eliano Reinders? Apakah kamu setuju dengan keputusan pelatih atau merasa Eliano layak diberi kesempatan lebih? Berikan komentar dan pendapatmu di bawah ini. Pelatih Jepang puji kualitas timnas Indonesia dan Shin Tae-yong yang dapat apresiasi tinggi. Ini yang sebenarnya dikatakan Moriyasu. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pujian besar terhadap kualitas timnas Indonesia meskipun timnya berhasil meraih kemenangan telak 0-4 atas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun skor menunjukkan dominasi Jepang, Moriyasu tidak bisa menutupi apresiasinya terhadap perjuangan skuad Garuda di lapangan. Dalam pertandingan tersebut, meski Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-4, timnas Indonesia ternyata mampu memberikan beberapa ancaman serius terhadap gawang Jepang yang dikawal oleh kiper Zion Suzuki. Meski demikian, solidnya pertahanan Jepang yang dipimpin oleh Moriyasu membuat setiap peluang yang dimiliki Indonesia gagal berbuah gol. Hajime Moriyasu yang mengamati permainan Indonesia dengan cermat mengungkapkan rasa kagumnya terhadap kemampuan pemain-pemain Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia belum mampu meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan Moriyasu dengan percaya diri mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas pemain yang seharusnya bisa lolos ke Piala Dunia. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, ujar Moriyasu. Tidak hanya memberikan pujian kepada para pemain, Moriyasu juga memberikan apresiasi tinggi kepada Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia yang menurutnya sudah bekerja dengan sangat baik dalam mempersiapkan timnya meski menghadapi berbagai tantangan. Moriyasu menilai meskipun Shin Tae-yong hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melatih skuadnya, dia mampu memaksimalkan potensi yang ada.
Shin Tae-yong juga dihadapkan pada tantangan lainnya, yakni kedatangan beberapa pemain baru yang tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim dan filosofi yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hal ini menurut Moriyasu tidaklah mudah dan membutuhkan kerja keras ekstra. Saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuadnya dan ada pemain yang baru datang itu membuatnya sulit. Tapi dia telah melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini, tambah Moriyasu. Selain itu, Moriyasu juga menyoroti peran besar supporter timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan luar biasa kepada tim baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Menurutnya, semangat supporter Indonesia yang selalu hadir untuk mendukung tim Garuda memberikan suntikan motivasi yang sangat berarti bagi para pemain untuk berjuang lebih keras lagi di lapangan. Moriyasu juga berbicara tentang masa depan timnas Indonesia dengan menyoroti bahwa kehadiran pemain keturunan dalam timnas Indonesia akan semakin memperkuat skuad tersebut. Dalam pandangannya, jika Federasi Sepak Bola Indonesia dan pemerintah terus mendukung program naturalisasi pemain berkualitas, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar di masa depan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju dengan penilaian Moriyasu tentang timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah.